Kenapa diem-dieman ini? Enggak, oke. Prof Ari, kan kita tahu Presiden sudah divaksin, menunjukkan bahwa pemimpinnya aja divaksin. Ada tokoh agama divaksin, Ariel divaksin, artis divaksin. Simbol-simbol itu yang bisa mengajak masyarakat, 98 KI NU sudah divaksin. Nah, menurut Prof Ari, sebagai orang yang turun ke lapangan juga, apa yang apa lagi nih supaya ya udah vaksin dong semuanya gitu? Ya, jadi ini yang saya bilang. Pertama tentu Presiden sendiri ya, walaupun terus terang aja ada gosip-gosip itu yang disuntikin ke Pak Presiden bukan vaksin, itu jelas kok itu benar-benar vaksin yang digunakan sama juga. Yang nyuntiknya aja gemeteran. Iya, betul. Itu satu. Kemudian kedua yang kita mesti lihat bahwa yang pertama itu adalah tenaga kesehatan. Jadi saya bilang gini deh, ya mohon maaf aja nih, bukan saya ini, tapi yang jelas yang paling mengerti, yang paling juga tahu semua itu kan tenaga kesehatan. Jadi artinya kalau tenaga kesehatan ini ragu, dia nggak mau disuntik. Itu yang masyarakat mesti tahu gitu loh, bahwa kami ini para dokter, para perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini termasuk juga Pak Soya, termasuk juga Dr. Windu, tuh kita duluan gitu loh. Kita yang sehari-hari ini ngomongin tentang penyakit ini tuh kita duluan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa vaksin ini dapat menolong kita semua gitu loh. Jadi saya jadi agak lucu juga nih kalau ada orang yang ngelihat dokternya sendiri aja itu divaksin, padahal dokter itu yang ngomongin tentang penyakit ini dan dia yakin pasti kan, kenapa kok saya nggak ngikutin cuma yang ada di Google yang hoax-hoax itu gitu loh. Jadi menurut saya itu simbol-simbol yang harus diyakini, termasuk juga tadi artis-artis, para kiai begitu kan ya. Artinya ya mereka menunjukkan bahwa ini mereka yakin ini aman gitu loh. Jadi ini yang harus masyarakat juga mestinya tinggal ngikut aja udah begitu. Pak Windu apa yang mau dikatakan soal ini terakhir? Ya saya kira memang ya, kita kan sudah punya BPOM tadi yang dikatakan oleh Prof Ari tadi ya, bahwa BPOM itu yang harus kita percaya dan mereka sudah ya betul-betul sudah kredibel ya, kita sudah tahu kredibilitasnya ya, untuk menyatakan bahwa vaksin itu yang beredar sekarang kan anjur, aman. MUI mengatakan suci dan halal. Sudah, apalagi ya, saya kira seperti saya sudah divaksinasi, saya kan masa berani kalau tidak aman saya divaksinasi. Kemudian Mbak Soya dan seterusnya. Jadi saya kira kita harus percaya lah ya, dan tidak ada sesuatu yang membuat kita ini menjadi mendapatkan sesuatu yang buruk gitu ya. Dan kalau kita percaya maka segera pandemi ini berakhir gitu. Mari ya kita semua ini tidak usah takut lah ya. Jadi tidak usah takut, jangan percaya pada hoax, jangan percaya pada ya teori-teori konspirasi yang banyak beredar yang menyesatkan. Ayo mari kita segera mau divaksinasi pada saatnya. Nah, itu saya kira ya, Mas. Tambahan? Oke, aku sih mungkin pesannya adalah gini, perasaan kita memang real ya, ketakutan kita itu real, nggak apa-apa, boleh takut, tapi jangan lupa bahwa ketakutan itu bukan fakta. Ya, faktanya kita bisa dengar tadi dari Pak Windu gitu ya, dari Prof Ari gitu ya. Ketika mereka sudah memberikan faktanya gitu ya, belajarlah fakta yang benar dari sumber yang benar ini, menenangkan perasaan kita. Jadi apa sekarang ketakutannya? Sudah banyak bukti orangnya baik-baik aja, ya kan? Mulai dari selebritis, artis sampai sampai presiden gitu ya. Kan ini semuanya sudah nyata. Kalau memang kita mau lebih menerima ketakutan kita, ya kita nggak akan bisa hidup sehat gitu. Jadi belajarlah mengatasi ketakutan kita dengan fakta-fakta yang sudah diberikan tadi gitu, sehingga kita jadi bagian dari solusi untuk kesehatan bersama, sehingga kita cepat keluar dari pandemi ini. Parah, gue setuju banget ya. Takut itu bukan fakta. Oh my God. Iya, itu quote. Itu suka takut banget. Itu bukan fakta. Quote. Oke, tapi benar sih, kalau kita mau belajar, ya belajar dari sumber-sumbernya. Kayak sekarang ada Prof Ari, Mbak Zoya, orang-orang yang memang jelas sekolahnya apa, belajarnya apa. Jangan dengerin kita juga, orang kita nggak jelas. Dengarkan kami, tolong. Ya, orang kita jurnalis. Oke, terima kasih Prof Ari meluangkan waktu untuk kami. Mbak Zoya, thank you. Pak Windu, terima kasih. Terima kasih. Iya, kalau kita berdua ngomongin soal vaksin, tidak ada yang percaya sih. Memang perlu narasumber yang kredibel, Pak. Ya makanya kita host aja. Oke,
Jadi sekali lagi pertanyaan kami adalah masih ragu divaksin, jadi belajar dari orang-orang yang kredibel. Gitu deh, Dik. Jadi jangan lupa untuk vaksin ya. Jangan lupa untuk vaksin karena kalau nggak vaksin bisa kena sanksi. Wow. Ayo kita vaksin. Oke, kami pamit. Terima kasih sudah menonton Kata Netizen. Kita ketemu lagi Kamis jam 10 malam. Ya 10 lebih dikit nggak apa-apa. Tapi Kamis jam 10 malam. Saya Riko Anggara. Saya Edi Kaipelona. Sampai jumpa. Cuma karena masyarakatnya banyak, jadi ya sabar aja nunggu lama ngantri kemarin. Sempat naik ini sih antara vaksin yang sudah beredar sekarang dengan yang katanya ada penemuan dokter Terawan gitu. Tapi kita nggak tahu lebih lanjutnya gimana. Sempat pengen nunggu sih, tapi ya terus ada teman yang ngajak daftar ke sini, ya udah saya ikut vaksin. Jadi untuk sekarang lansia gitu sama pekerja publik gitu ya. Ya sebenarnya saya juga nanya-nanya kan ini kan dari China ya. Terus kan saya ada lagi dari Amerika gitu yang belum masuk. Jadi saya sih kayaknya ngambilnya yang ada dulu aja gitu supaya cepat gitu. Saya sih appreciate dengan pemerintah, artinya memberikan prioritas pemberian vaksin. Pertama kan tenaga kesehatan, nakes, kemudian itu kan dianggap yang berisiko paling tinggi. Kemudian kan tahap berikutnya mungkin yang dianggap berisiko kedua.